Haleluya, selamat pagi saudara yang kekasih, shalom bagi kita semuanya. Hamba-hamba Tuhan, pendoa, pengikuti Yesus, mari kita pagi hari ini menghadap kehadirat Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan doa kita. Biarlah kita semua bersuka cita, bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Mungkin 3 hari berturut-turut kita beribadah kepada Tuhan, satu sukacita, roh kita tetap menyala. Mungkin tubuh kita agak capek, tetapi marilah kita berusaha untuk memuliakan Tuhan. Sebab ketika kita datang menghadap hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan tenaga, kekuatan yang baru bagi kita. Puji Tuhan. Selamat hari Natal bagi kita semuanya. Menjelang tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita, saudara kekasih. Dengan sukacita, dengan kasih, dengan penuh kerinduan, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita panggil namanya, kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sebab besarlah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita angkat penyembah kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan, menyenangkan hatinya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah
menyembah-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan selain daripada hidup kami. Hati yang menyembah, hati yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong kami dan menyertai kami. Dan tidak akan lama lagi kami akan akhiri tahun ini Tuhan. Biarlah hati yang menyembah, hati yang memuliakan nama-Mu, itulah kami persembahkan kepadamu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku Tuhan, namun semua karena anugerah dan pertolongan. Kita naikkan penyembahan ini kepada Tuhan. Dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, kami dapat jalani hidup ini, tahun ini Tuhan. Bahkan kami akan menyongsong 2022. Tapi semua oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu, bukan dengan kekuatanku ya Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan
hanya karena pertolongan-Mu, hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Sepanjang tahun ini kami jalani ya Tuhan. Dan kami ada sebagaimana kami ada semula karena rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Peganglah terus tangan kami ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami mau serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Berkati kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Kami mengaku ya Tuhan, hanya karena kasih-Mu, hanya karena pertolongan-Mu, kami ada ya Tuhan. Kami hidup, kami sehat, kami tetap bisa berada dalam hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Dekat padamu itulah yang menjadi kerinduan kami. Amin. Dekat padamu itulah yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menyelamatkan kami, kami berdoa. Dan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mengalir kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat-Mu bagi para pendoa di pagi hari ini. Kekuatan baru, sukacita yang melimpah menjadi milik mereka pagi hari ini. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Wah, pagi-pagi benar seperti ini saudara. Saudara tetap bersemangat dan bersukacita. Terlihat dari kehadiran saudara pada saat ini di 2 pagi ini. Tadi saya masih berjuang saudara. Berdoa apa tidak ya gitu saudara. Tapi ternyata saudara yang kekasih, oleh karena ya tim juga berkata kita berdoa, saya juga dibangkitkan lagi. Karena memang sepanjang kalau seperti ini ya bulan-bulan Desember saudara yang kekasih perjuangan. Karena begitu banyaknya kegiatan saudara. Tapi puji Tuhan, begitu memang kita bangkitkan diri kita paksa diri kita saudara sebentar, kemudian ada kekuatan Tuhan yang mengalir bagi kita. Termasuk juga kepada saudara-saudara yang ada di rumah pada saat ini, terlihat saudara bersemangat dan bersukacita dengan kehadiran kita, dengan semangat kita doa. Oleh sebab itu saudara, memang sudah waktunya lah kita saudara yang kasih semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara, semakin kita bertumbuh, semakin kita ya dapat dipercayakan oleh Tuhan, orang-orang dekatnya Tuhan, pengikut Yesus ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita saudara. Haleluya. Pagi hari ini saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 18. Kita sudah sampai dalam Wahyu 18 ya saudara. Kita baca ayat pertama sampai 24. Kita baca firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini terus akan semakin membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan semakin kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, saya membacakan ayat yang pertama saudara. Ya, Ibu Esther percaya saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya di rumah, di dekat saudara. Saudara membaca ayat yang kedua sampai ayat 24, nanti kita sama-sama membacanya. Ya, kita akan baca saudara. Saya akan mulai. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kuasa besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan dibenci. Karena semua bangsa telah minum dan minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosa telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan.
dan diberikan kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya. Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya, Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermiji, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermiji, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nakoda dan pelayar yang anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh Dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? dan mereka mengamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Babel tidak akan bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara permainan kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan terdengar lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan 24 bersama-sama, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Nah, puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah membaca dari pasal 18 ini, saudara. Ya, setelah kita mengawali, memang dalam kitab Wahyu ini agak banyak kita lompat-lompat, tidak
semua kita baca karena ada banyak libur, dan kemudian pada waktu itu saudara beberapa hari yang lalu ya saya juga istirahat saudara oleh karena sesuatu hal. Namun hari ini kita sudah sampai di dalam pembacaan kitab Wahyu 18 ini. Apakah yang telah kita baca tadi saudaraku? Dikatakan seorang malaikat dari sorga turun saudaraku yang kekasih, dan ada memiliki kekuasaan yang besar, dan dia oleh karena kemuliaannya itu menyinari seluruh bumi, dan dia berseru. Apakah dikatakan saudaraku yang kekasih? Menyatakan tentang kejatuhan Babel saudara, ataupun saudaraku hukuman telah dijatuhkan kepada orang-orang yang mengikuti keinginannya, yang menolak kebenaran firman Tuhan, dan yang memiliki kekuasaan dengan keinginan, kehendak, cara-cara manusiawi, cara-cara duniawi. Nah saudara, dikatakan ayat yang kedua, saudara pengkasih, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh-roh najis, dan tempat persembunyian segala burung-burung najis yang dibenci. Jadi saudara, akan tiba saatnya bahwasanya kota Babel itu akan rubuh. Nah, kota Babel itu dunia ini. Kota Babel ini orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang memakai sistem dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan rampasan, penuh dengan kenajisan. Ya pokoknya segala macam dosa saudara. Namun ayat yang ketiga dikatakan, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi yang telah kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi semua orang yang melakukan perbuatannya, tindakannya dengan dosa, dengan segala keinginannya, pasti dosa itu pasti dihukum saudara. Itu sudah merupakan satu kepastian yang tidak bisa ditunda. Tapi memang demikian, dosa pasti dihukum. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah mengingat segala kejahatannya. Jadi inilah panggilan yang terakhir. Ya, panggilan yang terakhir dari Tuhan kepada umatnya, supaya umatnya datang kepada keselamatan, supaya umatnya meninggalkan dosa. Sesungguhnya Tuhan telah memanggil kita, saudara. Gereja, eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita telah dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya. Keinginan Tuhan tidak seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dari jalan-jalannya. Masih ada anak-anak Tuhan di situ. Masih ada orang-orang percaya di situ. Tetapi Tuhan memanggil, sekali lagi Tuhan panggil. Sebab apa? Sebab penghukuman Tuhan, dosa sudah sampai bertimbun-timbun. Dosa sudah sampai ke langit. Dikatakan saudara, sudah maksimal dosa itu. Maka Tuhan akan menghukum Babel, Tuhan akan menghukum bumi, Tuhan akan menghukum dunia ini. Sebelum Tuhan menghukumnya, Tuhan panggil orang-orangnya. Tuhan panggil orang-orang yang percaya. Dikatakan saudara kekasih, pergilah kamu hai umatku. Jadi masih ada umat Tuhan. Tuhan masih memperhatikan. Tuhan masih mengasihi umatnya. Inilah panggilan terakhir. Jadi kalau kita sudah dipanggil. Ini panggilan terakhir. Tidak mau nanti sehingga dia akan ikut bersama-sama terhukum, saudara. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Ya. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Jadi saudara yang kasih, mari kita sambut panggilan Tuhan. Saudara, ya kita buka hati kita mulai daripada hari-hari ini, saudara, sebab kita tidak tahu ya kapan waktunya ini terjadi, jam dan harinya kapan kita tidak tahu. Tapi kita telah melihat pada saat ini tanda-tanda
keadaan zaman ini saudara sudah hampir semua digenapi. Daripada tanda-tanda yang dikatakan dari kitab Matius juga ya, dari kedatangan Tuhan itu. Jadi mari kita terus pelihara iman kita. Kita tetap mendekat kepada Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua apa yang dikatakannya ini saudara pasti dibalaskan, pasti terjadi. Ya, kalaupun manusia itu hidup ya bermegah, ya bermewah-mewah saudara, menikmati kesenangannya, tapi saatnya nanti akan tiba, semua akan ditimpa oleh malapetaka. Semua nanti akan menangis. Ya, mereka yang menikmati kesenangan dunia ini. Oleh sebab itu, jangan mengejar harta dunia ini. Ya, kalaupun Tuhan percayakan harta kekayaan kepada kita, jangan menumpuk harta. Jangan menikmati itu hanya kenikmatan sesaat. Belajarlah kita menikmati hadirat Tuhan. Belajarlah kita mencukupkan diri kita dengan merasa puas menikmati kebaikan Tuhan. Jangan terlalu mengejar dunia ini. Ya, orang yang mengejar dunia ini tidak akan luput dari hukuman. Baik dengan cara-cara dunia ini, untuk mengejar kekayaan, kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Apa dikatakan dalam kitab Yakobus 1, Yakobus 5 ayat yang pertama dikatakan, saudara saya bacakan kepada kita. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan meratatlah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengap, emas dan perakmu telah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Dan kamu memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan dia tidak mendapat mewah, dan dia tidak dapat melawan kamu. Siapakah ini orang-orang yang tidak adil? Orang-orang yang memperkaya diri, orang-orang yang tidak memperhatikan karyawannya, orang-orang yang tidak memperhatikan yang bekerja kepadanya, hanya menumpuk harta dan berpoya-poya, menikmati kesenangannya, menikmati dan puas dengan segala harta kekayaannya, bahkan menumpuk emasnya, menumpuk hartanya. Bukan berkata engkau tidak akan luput dari hukuman. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, nikmati dan suka memiliki hati seperti hati Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan, suka berbagi, suka memberi, melihat orang diberkati, puas kita. Di hari Natal menjelang tahun baru seperti ini, saudara, mungkin ada berkat-berkat kita, bagikan kepada yang lain. Ada orang tidak bisa membeli baju baru, sementara masih ada baju kita 2-3 pasang yang layak untuk dibagi. Bagikan. Sementara di rumah kita ada kue-kue, masih ada rumah orang tidak ada kuenya. Bagikan. Kalau kita melihat mereka menikmati juga, ada kepuasan di dalam hati ini, ada sukacita dalam hati ini. Melihat orang lain bersukacita, kita pun bersukacita. Nah, tapi dikatakan di sini, orang-orang yang melakukan sistem dunia untuk memperkaya dirinya, mereka tidak akan luput. Mereka akan dilemparkan seperti batu yang dilemparkan ke laut, tidak akan bangkit lagi. Apalah artinya kita nikmat sesaat, saudara, tapi selanjutnya untuk selama-lamanya kita dihukum. Tidak ada artinya. Biar kita menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita melihat orang lain menikmati apa yang dapat kita berikan, itulah sukacita yang sungguh sangat memuaskan kita.
yang pasti penghukuman pasti terjadi kepada orang-orang yang curang, kepada orang-orang yang mengutamakan kehendaknya, mengutamakan kepuasannya, dan juga ya saudara yang memuaskan hawa nafsunya, bahkan cabulnya. Saudara, itu tidak akan luput daripada hukuman Allah. Mari saudara kasih kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan, saudara, dan pisahkanlah diri kita dengan dunia ini. Saudara, Tuhan panggil kita pada saat ini. Tetapi kamu, hai orang-orangku, pisahkanlah dirimu daripada mereka supaya engkau tidak ditimpa oleh malapetaka itu. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budi kita, saudara. Carilah kehendak Tuhan, tinggikanlah Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya, saudara. Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada di situ, saudara. Tuhan memberkati kita pagi hari ini, saudara. Ini firman Tuhan yang akan memberkati dan meneguhkan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ajaiblah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami di pagi hari ini, Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwasanya setiap perbuatan yang kami lakukan, ya Tuhan, kami akan menerima upah yang setimpal dengan itu. Baik hal-hal perbuatan yang baik, keberpihakan kami kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan itu, Tuhan akan menyelamatkan kami. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang curang, yang memperkaya diri sendiri, yang mengutamakan kehendak daging, yang mengutamakan kepuasan daging, memperkaya diri sendiri, menindas orang lain, tidak peduli kepada orang-orang miskin, tidak peduli kepada orang-orang yang bekerja padanya. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, dan Tuhan pasti menghukum. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, Tuhan akan menggenapi sempurna dan segera. Oleh sebab itu, ya Tuhan, pagi hari ini kami memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak tahu hari-hari ini apa yang akan terjadi, ya Tuhan. Hari-hari ini berlalu demikian cepatnya. Biarlah kami persiapkan diri kami untuk menyenangkan hati-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Ajaiblah segala perbuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di hidupku. Kami butuh Roh-Mu, Tuhan. Bukan dengan kekuatan peganglah tangan kami, Tuhan. Bawa kami kepada kehendak-Mu. Puaskan kami dalam hadirat. Bersama kita katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
Hanya Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kau penolong dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dekat denganmu itulah yang menjadi kerinduan kami, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dekat denganmu itulah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sembah Engkau dan kami tinggikan namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan kami dari segala sesuatu yang tidak perlu untuk kami pikirkan, untuk kami lakukan, untuk kami kejar. Tapi tolong kami untuk mengejar hadir-Mu, untuk dengar-dengaran akan suara-Mu. Tolong kami untuk mematuhi firman-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami biasakan diri kami latih diri kami mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan, mensyukuri apa yang telah Tuhan percayakan untuk kami hidupi, untuk kami nikmati, untuk kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Haleluya, ajaiblah segala perbuatan-Mu. Tuhan, terima kasih. Minggu-minggu ini adalah terakhir bagi kami, akan mengakhiri 2021. Kami mengucap syukur sepanjang tahun Tuhan telah memberkati kami. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu. Terlebih masa-masa pandemi ya Tuhan yang sudah kami lalui 2 tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu kalau kami ada pada saat ini. Ini semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kami akan menyongsong 2022. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Tuhanlah yang ada di depan kami. Tuhanlah yang mendahului setiap langkah-langkah kami. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap perusahaan mereka mengadakan evaluasi setiap akhir tahun. Hari-hari ini mereka mengadakan evaluasi tutup buku. Mereka akan menghitung untung dan rugi mereka, seberapakah laba mereka, untung yang mereka peroleh, keberhasilan mereka. Kalau mereka rugi, gagal, apa penyebabnya? Dan kemudian mereka akan membuat program di tahun 2022. Apa yang harus mereka kerjakan supaya mereka mendapat laba atau untung yang lebih besar lagi. Demikian kita pada saat ini saudara. Mari kita renungkan kasih Tuhan sepanjang 2022. 2021. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Mungkin ada doa yang belum dijawab. Jangan kecewa saudara. Jangan patah semangat. Sekalipun ada doa yang belum dijawab. Tapi ada banyak hal yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Firman Tuhan berkata, hitunglah berkat-Mu satu persatu, maka kau akan kagum akan perbuatannya. Jangan karena hanya 1, 2, 3, 4 doa yang belum dijawab oleh Tuhan, sehingga kita kehilangan semangat. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Minimal saudara ulang tahun di 2021. Sehingga kita ada pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan. Dan mari kita berdoa lagi di 2022 nanti. Tuhan telah sediakan di depan kita berkat yang sangat luar biasa. Harapan kita, Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa. Tetaplah bergairah, tetaplah bersemangat. Pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 berkata, sesungguhnya pengharapan tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita, saudara. Jangan mau kehilangan sukacita sedikit pun. Tetap bersemangat. Sukacitakan Tuhan dengan sukacita kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Syukuri segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, saudara.
Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini syukuri akan segala perbuatan Tuhan. Dan kemudian percaya hari ke depan di 2022 Tuhan telah menyediakan yang begitu luar biasa bagi kita. Seolah-olah kita sudah menerimanya. Jikalau kamu mengingini sesuatu, percayalah kepada Tuhan bahwasanya Tuhan telah memberikan kepadamu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita doakan selama ini. Belum kita terima, tapi hati, iman, pemikiran kita sudah seolah-olah memilikinya, seolah-olah sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya. Haleluya Tuhan, ucapan syukur kami memuliakan Engkau. Inilah minggu-minggu terakhir bagi kami ya Tuhan, mengakhiri 2021. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan sepanjang tahun. Tuhan telah memberkati kami. Kalau kami ada pada saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini kami bersyukur 27 Desember ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Beberapa hari ke depan kami akan akhiri tahun ini Tuhan. Tahun yang penuh dengan mukjizat bagi kami. Karena sampai pada saat ini kami telah melewati gelombang pertama, gelombang kedua dari pandemi ini Tuhan. Kami tetap ada pada saat ini. Dan kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Kau peliharakan kami Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-berkat Allah. Dari 1 Januari 2021 sampai pada saat ini 27 Desember ya Tuhan, yang sebentar kami akan akhiri. Bersyukur buat pertolongan-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Buat berkat-berkat, makan, minum, pakai kami, terlebih keteguhan iman, penyertaan Roh Kudus yang begitu hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Tetaplah hidup kami memuliakan Tuhan, mulut kami memuji-muji-Mu, hati kami dan tangan kami terangkat kepada Tuhan menyembah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan atas segala dosa-dosa, kekurangan-kekurangan kami. Mungkin kami ya Tuhan melalaikan tugas pelayanan kami kepadamu. Bahkan doa-doa kami, persekutuan kami, kasih kami kepada orang-orang miskin berkurang. Kasih kami kepada orang-orang yang belum selamat berkurang selama ini ya Tuhan. Namun kami mohon ampun di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami akan memperbaiki diri kami ya Tuhan. Ingatkan kami pada saat ini. Ingatkan kami ya Tuhan. Supaya kami dari kekurangan, kegagalan, bahkan dari dosa kami sekalipun, kami bisa belajar untuk memperbaiki diri kami ya Tuhan. Supaya hati kami terus melekat kepada Tuhan. Kami akan menyongsong nanti 2022 dengan roh yang menyala, dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh, dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat berkat yang Kau percayakan bagi kami, buat pelayanan yang Kau berikan ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Dan terus kami berdoa sebelum hari-hari ini berakhir ya Tuhan. Ada doa yang dinaikkan oleh umat-Mu pengikut Yesus, yang telah dinaikkan kepadamu permohonan-permohonan mereka, yang belum mereka terima jawabannya. Tuhan berkatilah mereka. Engkau bekerja tepat pada waktunya, sempurna dan segera. Kau tidak pernah terlambat atas setiap jawaban-jawaban doa yang akan Kau kabulkan bagi umat-Mu ini. Berkatilah umat-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajaiblah segala karya-Mu dalam kehidupan kami. Pakailah kami terus menjadi alat dalam tangan-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpeliharalah iman kami di dalam Tuhan. Sehat dan kuat kami ya Tuhan. Tetap kami bangga punya Yesus. Tetap kami bersuka cita di dalam-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Jadikan kami menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Tidak ada hal-hal
yang tidak kami inginkan menjelang tahun baru ini ya Tuhan. Baik atas bangsa kami, atas kota kami, atas negeri kami. Kami berdoa tidak ada lagi Tuhan banjir yang menelan nyawa Tuhan, yang merugikan. Tetapi antara musim hujan, musim kemarau, Tuhanlah yang mengaturkan semua sehingga semuanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Semua dinikmati oleh ciptaan-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada hal-hal yang mengejutkan kami ya Tuhan, yang menimbulkan kerugian-kerugian baik di bangsa negara kami. Mengakhiri tahun ini juga kami nanti tidak ada pertikaian-pertikaian yang tidak kami inginkan. Tapi biarlah damai sejahtera Allah memerintah atas bangsa kami, atas gereja-gereja kami, atas umat pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, ini kerinduan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami akhiri doa kami ini. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Mari saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu ada bersama dengan kita. Kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa, yang tidak terukur panjang lebar tinggi dan dalamnya, memelihara hati, pikiran dan jiwa kita, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, damai daripada Roh Kudus, hikmat dan pengurapannya menyertai kita pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai seterusnya, sampai Yesus datang memanggil kita saleh-salehnya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Selamat beraktivitas. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom. Haleluya.